الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه. أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sudah menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab-kitab bersama mereka. Setiap nabi berdakwah kepada kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari mereka orang-orang yang beriman, yang jujur sebagai penolong, pembantu, sahabat, dan pengikut setia. Mereka memikul beban dakwah bersama para nabi, berjihad bersama mereka, dan menjalankan tugas demi tegaknya risalah. Nabi Nuh alaihissalam naik ke dalam bahtera bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Nabi Musa alaihissalam bersama orang-orang pilihan dari Bani Israel. Dan Nabi Isa alaihissalam berkata, "Man ansari ila Allah?" Qala al-hawariyun, "Nahnu ansarullah." Siapa penolong-penolongku di jalan Allah? Maka Hawariyun berkata, kami adalah penolong-penolong Allah. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memilihkan untuk beliau para sahabat. Mereka beriman kepada beliau, mengikuti beliau, membela dan mengawal beliau, serta mengorbankan jiwa, harta dan waktu mereka. Maka para sahabat adalah sebaik-baik sahabat bagi sebaik-baik nabi. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tentang nabinya dan para sahabat. Innallaha nadhara fi qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khayra qulubil ibad fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, lalu dia mendapati hati Muhammad sebagai hati yang paling baik di antara seluruh hati manusia. Maka Allah memilihnya untuk dirinya, lalu mengutusnya dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad faja'alahum wuzara'a nabiyyihi yuqatiluna an dinihi. Kemudian Allah melihat kembali ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mendapati hati para sahabat beliau sebagai hati yang paling baik di antara seluruh hati manusia. Maka Allah menjadikan mereka sebagai pembela nabinya yang berjuang demi agamanya. Mereka itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi agung yang dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga menjadi generasi terbaik umat manusia
setelah para nabi dan rasul. Berkumpul pada mereka berbagai keutamaan yang tidak pernah ada pada generasi sebelumnya dan tidak akan ada pada generasi setelahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, barang siapa menelaah kehidupan para sahabat dengan ilmu dan basirah serta apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa keutamaan, niscaya ia akan yakin bahwa mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Tidak ada dan tidak akan ada yang seperti mereka. Mereka adalah generasi terbaik umat ini, umat terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jika kita merenungi Al-Qur'an, kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela sebagian pengikut nabi-nabi terdahulu karena mereka keras kepala, banyak bertanya dan sering menyakiti nabi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sebagian pengikut Nabi Musa alaihissalam, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang dari Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Adapun ketika Al-Quran berbicara tentang sahabat Nabi SAW, maka pembicaraannya penuh dengan pujian dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah kemenangan yang agung. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut para sahabat Nabi dalam ayat ini, Allah mengabarkan bahwa Allah ridho kepada mereka dan menyiapkan surga bagi mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanim katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah ridha kepada orang-orang yang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah sebuah pohon. Dan ini adalah para sahabat. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, dan dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat dan harta rampasan perang yang banyak yang dapat mereka ambil. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baiat yang disebutkan dalam ayat ini adalah bai'atul ridwan yang terjadi di Hudaybiyah. Dan Nabi SAW bersabda tentang mereka, la yadkhulul jannata ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang berbaiat di bawah pohon itu. Itu para sahabat yang ikut bai'atul ridwan. Kemudian perhatikanlah gambaran indah dan sangat menakjubkan tentang para sahabat Nabi SAW dalam firman-Nya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengannya, yaitu para sahabat, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi mereka berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Itu adalah sifat-sifat mereka
yang diungkapkan dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlab fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Adapun dalam Injil, permisalan mereka dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda tentang para sahabat, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka lagi. Dalam hadis yang lain, beliau juga bersabda, la tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan menyamai satu mud infak dari salah seorang di antara mereka, bahkan tidak pula setengahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Renungkanlah hadis yang mulia ini. Seandainya seseorang setelah para sahabat menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ia tetap tidak akan mampu menyamai keutamaan dan pahala infak seorang sahabat, walaupun hanya sebesar satu mud atau setengah mud. Padahal satu mud adalah ukuran sepenuh dua telapak tangan orang, atau dalam ukuran yang sedang. Maka perhatikanlah betapa besar keutamaan dan kemuliaan para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keadilan para sahabat adalah sesuatu yang pasti dan telah diketahui, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyatakan mereka adil, mengabarkan kesucian mereka dan memilih mereka sebagai sahabat Nabi. Maka dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati mereka, para sahabat tidak lagi membutuhkan penilaian dari siapapun di antara manusia. Dan inilah keyakinan atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, Abu Zur'ah rahimahullah ta'ala berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq." Jika engkau melihat seseorang merendahkan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa ia adalah seorang zindik. Dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwa mencintai para sahabat adalah bagian dari agama, iman dan ihsan. Sedangkan membenci mereka adalah kekufuran, kemunafikan dan bentuk kedurhakaan. Sesungguhnya mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya adalah celaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, karena mereka adalah sahabat beliau. Mereka mencela para sahabat berarti mencela orang yang disertainya. Lebih dari itu, mencela para sahabat juga berarti mencela syariat Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabatlah yang menyampaikan syariat ini kepada umat. Maka bagaimana mungkin syariat dapat dipercaya jika para perawinya dicela, padahal mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mencela para sahabat pada hakikatnya adalah mencela Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka untuk mendampingi nabinya. Maka celaan, tuduhan dan perendahan terhadap para sahabat berarti mencela Allah, Rasulnya dan syariatnya. Karena itu, jika kita melihat seorang mencela para sahabat, merendahkan mereka atau mencela sebagian dari mereka, maka ketahuilah bahwa ia adalah orang yang sesat, pelaku bid'ah dan menyimpang dari jalan yang lurus. Maka jika kita melihat seorang merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha,
dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum, maka itu pertanda ia menyimpang dan ahli bid'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk hak para sahabat radhiyallahu anhum atas kita adalah menahan diri dari membahas perselisihan dan peperangan yang terjadi di antara mereka. Dalam peristiwa tersebut, masing-masing dari mereka beristihad dengan tujuan menolong agama Allah dan menjaga umat. Namun di dalamnya juga ada campur tangan orang-orang munafik yang menyalakan api fitnah, sehingga terjadilah apa yang terjadi, dan semua itu terjadi atas takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu menjadi ujian dan cobaan bagi generasi setelah mereka, maka kewajiban kita adalah menahan diri dari membahasnya, tidak berbicara tentang mereka kecuali dengan kebaikan, serta tidak menyebut seorang pun dari mereka dengan keburukan dan kekurangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenalilah kedudukan nabi kita, dan kenalilah pula kedudukan para sahabat beliau yang mulia lagi penuh kebijaksanaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika rasa cinta dianjurkan di antara sesama kaum mukminin secara umum, maka kepada para sahabat Rasulullah SAW itu lebih utama dan lebih berhak. Sesungguhnya mencintai para sahabat radhiyallahu anhum adalah tanda keimanan, sedangkan membenci mereka merupakan tanda kemunafikan. Dari Al-Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min, wa la yubghiduhum illa munafiq. Man ahabbahum ahabbahu Allah, wa man abghadahum abghadahu Allah." Kaum Ansar tidak dicintai kecuali oleh orang yang beriman, dan tidak dibenci kecuali oleh orang munafik. Barang siapa mencintai mereka, Allah akan mencintainya, dan barang siapa yang membenci mereka, maka Allah akan benci kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di antara hak para sahabat adalah memuji mereka dengan lisan, serta menyebut kebaikan dan jasa besar yang telah mereka berikan. Termasuk hak mereka pula adalah mendoakan dan meridhai mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah Muhajirin Ansar, berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau-lah maha penyantun lagi maha penyayang lagi maha pengasih." Ayat ini merupakan pelajaran bagi kita agar kita mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita dengan doa yang agung tadi, dan diantaranya adalah mendoakan para sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita tanamkan rasa cinta kepada para sahabat dalam jiwa generasi kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yaitu dengan mengagungkan, dengan menghormati dan memuliakan mereka. Dan inilah manhaj salafus saleh yang dahulu mengajarkan kepada kita, yang dahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka cinta kepada para sahabat, dan juga tentang kisah hidup mereka. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, "Kana yu'allimuna hubb Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an." Dahulu mereka mengajarkan kepada kami cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Quran. Maka sudah semestinya menanamkan cinta, pengagungan, dan penghormatan kepada para sahabat dalam jiwa generasi muda, karena memuliakan para sahabat termasuk bagian dari memuliakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memuliakan Allah dan Rasulnya,
Sebab para sahabat adalah para pembawa dan penyampai agama Allah, para penyampai syariatnya. Maka mencintai dan mengagungkan mereka pada hakikatnya adalah bentuk pengagungan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Ala wa sallu wa sallimu ala al-basyirin nadhir was-sirajil munir faqad amarakumullah bis-salati was-salami alaihi faqala 'azza min qailin 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ووفق ولاة أمورنا واهدهم إلى صراطك المستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.